selanjutnya, perkenalkan nama saya Resti Trimahanani dengan digit NIM terakhir 144. Saya adalah mahasiswa S1 Prodi Bimbingan dan Konseling UNESA. Di sini saya akan melakukan layanan bimbingan klasikal untuk teman-teman dari SMK kelas 12. Di sini layanan yang aku berikan adalah terkait pemilihan rencana karir di masa depan. Jadi dalam layanan ini saya akan menjelaskan terkait pertimbangan juga keuntungan maupun tantangan yang akan siswa hadapi apabila mereka memilih antara kerja, kuliah atau melakukan wirausaha. Dalam layanan ini saya juga mengeluarkan lembar kerja peserta didik yang dimana di sana siswa akan diminta untuk membuat rencana sederhana terkait pilihan karir di masa depan. Harapannya dari layanan ini mereka mampu menentukan karir di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah, Ibu terus senang kalau kabar kalian baik-baik aja. Jadi seperti yang sudah dijadwalkan pada minggu kemarin, kita hari ini akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal. Nah kalian di sini aku cuma butuh partisipasi aktif dari kalian. Kalian nggak perlu merasa tegang atau merasa digurui dan canggung sama ibu. Nanti kalian bisa ungkapin semua pendapat yang menurut kalian perlu disampaikan, tapi dengan catatan kalian jangan ngomong yang kasar, jangan yang kayak berisik sendiri. Pokoknya kita akan fokus ke materinya karena ini materinya sangat penting untuk masa depan kalian. Nah, ibu mau tanya nih, gimana kelas 12 sekarang? Perasaan kalian di kelas 12 ini? Pusing sih, Bu. Iya, pusing. pusing. Habis buat studi lanjut nanti gimana? Oh iya benar banget. Aku juga dulu tuh sempat seperti itu waktu kelas 12 karena kita kan udah mikirin kalau misal kuliah nanti gimana, kalau kerja apa, kalau emang mau usaha modalnya dari mana. Nah ini kalau dari itu ibu mau nambah topik terkait studi lanjutan terkait karir di masa depan kalian dengan judul antara kuliah atau kerja. Nah sebelum itu aku pengen untuk meningkatin fokus kalian agar lebih fokus karena ini materinya kan sangat penting buat kalian ya. Jadi aku ada ice breaking sederhana aja, nggak perlu yang lama-lama. Pokoknya aku mau melatih fokus kalian aja. Oke, instruksi dari aku cukup sederhana. Nanti tolong ulangi apa yang aku katakan. Ingat ya, instruksinya adalah tolong ulangi apa yang aku katakan. Ayam-ayam, Ayam-ayam, bebek ayam bebek, bebek ayam bebek, bebek bebek bebek. bebek bebek bebek. Ada berapa ayamnya? Ada berapa ayamnya? Nah, coba ingat aja yang fokus ayamnya. Kita ulangi lagi ya. Oke, instruksinya cukup sederhana ya. Tolong ulangi apa yang sudah aku katakan. Ayam, ayam, ayam. Ayam ayam ayam, Bebek, ayam, bebek. bebek ayam bebek, 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 bebek. bebek bebek bebek. Ada berapa bebeknya? Ada berapa bebeknya? Lanjut, mungkin tadi agak skip. Ibu mau minta tolong ke kalian semua kita berdoa dulu mendapat kepercayaan masing-masing. Bisa tolong dipimpin, mungkin ada yang mau memimpin? Oke, silakan Mbak Linda. Oke, baik, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa masing-masing. Oke, baiklah. Udah berdoa, kita juga udah beres breaking. Selanjutnya kita akan langsung materi.
mau modalnya harus dari kalian sendiri, mau kerjanya fleksibel atau yang serius banget juga terserah dari kalian, karena kalian di sini adalah bosnya. Karena itu juga memungkinkan kalian untuk menciptakan lapangan kerja untuk orang-orang lain. Nah, tantangannya yang perlu kalian perhatikan adalah kalian harus punya finansial yang mencukupi. Apabila itu bangkrut, kalian juga harus siap. Apabila nanti waktu kalian bersihkan habis, ya kalian harus siap untuk itu. Nah, yang perlu digarisbawahi juga terkait tidak adanya gaji bulanannya, karena kalian harus memikirkan bagaimana usahanya berlanjut. Gak bisa semata-mata menerima gaji. Beda sama kerja yang ya udah sebulan pasti ada gajinya. Nah, mungkin kalau dilihat dari semua itu, tentunya akan sangat sulit. Jadi bisa saja kalian itu lebih memilih untuk kuliah dan kerja. Ini berdasarkan dari tuntutan yang kalian miliki sendiri. Aku tuh tetap pengen kuliah untuk memperdalam teorinya dan dapetin gelar, biar bisa nanti kalau aku kerja posisiku lebih tinggi. Nah, itu bisa saja dengan kuliah sambil kerja. Atau kalian ketika kuliah nanti nih, misalkan aku mau buka ini aja, buka usaha kecil-kecilan, pre-order, bikin cireng atau apa gitu, itu juga bisa kalian lakukan. Jadi pada dasarnya pilihan masa depan para kalian itu sangatlah fleksibel dan semuanya itu dikembalikan kepada kemampuan dan kapasitas kalian masing-masing. Nah, kalau dari sini mungkin dari kalian udah ada pikiran ya. Kalau dari tantangan dan keunggulan yang udah ibu sampaikan tadi, udah ada aku mau ini aja ibu, gimana? Ada yang mau berpendapat? Ini saya ya. Oke, silakan. Kalau saya sendiri itu kepikiran mau buka usaha. Mau usaha apa kalau usaha? Kebetulan saya dari jurusan tata busana dan kebetulan ibu saya juga sudah mendalami tata busana. Jadi mungkin saya akan membuka usaha melanjutkan usaha ibu saya. Oke, baik. Mbak Safira menyebutkan kalau mau melanjutkan usaha terkait tata busana menjahit gitu seperti itu. Oke. Kalau yang lainnya mungkin ada yang mau lanjut kuliah di sini? Oke, Mbak Riza. Nanti dulu ya, Mbak Riza dulu nanti bersihan. Oke, silakan. Aku sih mau lanjut kuliah ya ibu ya, karena di sini kebetulan dari background keluarga juga itu ayah dan ibu semua merekomendasikan untuk kuliah gitu. Terus juga apa ya, kalau untuk turun ke dunia kerja itu masih belum apa ya, belum yakin gitu loh ibu. Jadi orang tua merekomendasikan untuk kuliah itu tadi. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya ya, Mbak Riza. Silakan Mbak Jihan. Kalau aku sih kuliah ya, soalnya kan biasanya kan aku jurusan mekanik. Aku itu pengen kuliah biar saya dapat ilmu di ilmu. Oke, baik. Ada yang mau kerja di sini mungkin kan tadi udah berusaha, udah ada yang mau kuliah, mungkin ada yang mau kerja di sini. Oke, Mbak Mel, silakan. Jadi saya itu pengen kerja ya, karena kayak mau kuliah itu kayak gimana ya, capek gitu kalau mikir, jadi pengen kerja aja gitu. Oke, kalau Mbak Intan mungkin? Aku sih kayaknya mau usaha sih Bu, soalnya mau lanjutin usaha dari orang
agak bingung ya. Nggak apa-apa, kalian masih kelas 12, masih sangat panjang perjalanannya, masih banyak ujian yang akan kalian hadapi. Mungkin dengan layanan yang diberikan, kalian bisa mulai merancang sedikit demi sedikit dari pilihan karir yang akan kalian yang sudah kalian pilih itu. Nah, sebelum kita melakukan latihan untuk merancang pemilihan karir, aku mau menyampaikan terkait beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum menentukan karir itu. Yang pertama adalah tanya pada diri kalian sendiri. Kalian tuh mampunya di mana? Kalian bakatnya di mana dan minatnya itu di mana? Secara sederhananya itu seperti ini. Misal, aku tuh maunya itu ini jadi influencer, tapi aku nggak bakat dalam berbicara, aku nggak bakat dalam membuat orang itu tertarik akan pembicaraanku. Maka nggak cocok kan pilihan karir yang aku pilih. Atau mungkin aku tuh punya bakat dalam mengatur finansial. Aku pilih kerja jadi seorang akuntan, tapi aku nggak merasa senang sama pilihan kerjaku itu. Pasti pada akhirnya aku akan kewalahan ketika kerja. Nah, semua itu harus ditanyakan sendiri kepada diri kalian sendiri. Nah, yang selanjutnya itu kalian harus pertimbangkan matang-matang dan coba diskusikan dengan orang tua atau kakak saudara yang lebih tua. Maka mungkin kalian dapat, aku nggak mau dibully, nggak apa-apa, ini bukan soal dibully atau gimana. Ini lebih ke pengalaman. Mereka sudah punya pengalaman terkait kalau kerja itu gimana, kalau kuliah itu gimana, kalau usaha itu gimana. Jadi ada keunggulan dan kelemahan yang bisa kalian dengarkan langsung dari mereka yang sudah berpengalaman. Dan yang terakhir adalah fokus pada diri sendiri. Jadi kalian nggak perlu kayak ikut-ikutan kok semua teman-temanku kuliah semua ya, kalau aku kerja sendiri. Nggak usah merasa minder atau merasa ragu dengan pilihan yang sudah kalian pilih itu, karena pada dasarnya yang akan menjalani kehidupan kalian nanti adalah diri kalian sendiri. Oke, nah untuk selanjutnya seperti yang udah ibu jelaskan tadi, ibu akan meminta kalian untuk mengerjakan lembar kerja yang dimana ini itu tujuannya adalah untuk agar kalian mempunyai gambaran sekilas lah bagaimana mempersiapkan terkait karir kalian nanti. Oke, saya berikan ya. Oke, mungkin berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk mengisi? 7 menit? Oke, 7 menit ya. Oke, jadi kalian mengisi itu, kalian pertimbangkan dulu sekiranya terkait posisi uang menurut kalian. Kan ada beberapa keluarga yang memang membutuhkan uang secepatnya. Kayak misalkan memang pada dasarnya kalian adalah tulang punggung keluarga. Di sini nggak perlu merasa kecil hati kalau emang harus kerja atau gimana, nggak usah. Itu semuanya adalah pilihan dari kalian masing-masing. Jadi kalian pertimbangkan dulu semisal selanjutnya itu gimana dan bagaimana akan pilihan yang akan kalian pilih. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan kayak apakah ini benar-benar harus fix, ibu? Enggak, karena pada dasarnya kalian tuh masih remaja kan, masih labil-labilnya lah, ada keinginan, nanti belum lagi ngomong sama orang tua apa-apa. Ibu cuma pengen kalian belajar untuk merancang gimana sih karir selanjutnya yang bisa kalian pilih dengan menuliskan langkah-langkah kecil yang bakal kalian lakukan untuk mendukung karir
mulai kerja. Jadi Mbak Amelia yang milih untuk kerja. Oke, untuk kerja sendiri kita tuh harus sesuaikan dengan kemampuan diri kita sendiri. Nah, ini tuh ada beberapa hal. Kalau semisal kalian pahamnya soal teknologi dan digital, kalian bisa menjadi software engineering, data analyst, designer atau digital marketing, dan semua pekerjaan itu sedang sangat-sangat tinggi peluangnya di masa digitalisasi sekarang. Nah, tapi perlu kita garis bawahi bahwasanya keterampilan utama yang perlu kalian miliki sebelum memilih ranah kerja di teknologi atau digital adalah hard skill berupa coding, analis, dan SEO dan lain-lain. Nah, kalau mungkin lebih kreatif seperti contohnya tadi Mbak Jihan kan di kafe ya Mbak ya, pemilihannya nanti bisa kan jadi graphic designer atau video editor atau yang lainnya. Nah, keterampilan yang dibutuhkan juga adalah kreativitas dan storytelling di dalam pembuatannya secara kreatif gitu kan. Terus kalau bisnis keuangan itu pasti sangat-sangat berkaitan erat dengan akuntan, HR, relationship manager, dan bisnis development lainnya. Tentunya keterampilan yang dibutuhkan adalah komunikasi, negosiasi, manajemen, dan lain-lain. Kalau pelayanan publik atau jasa itu banyak banget. Contohnya seperti ibu sendiri nih, guru itu juga termasuk pekerjaan yang menawarkan jasa, terus kayak perawat atau perhotelan itu juga ada. Terus yang keterampilan yang dibutuhkan itu lebih banyak karena pada dasarnya kan ini jasa ya. Jadi untuk menarik pembeli sendiri kan kita harus ramah, harus mempunyai skill public speaking yang bagus dalam komunikasi. Kalau yang usaha tadi kan Mbak sama usaha kita ya. Ini itu adalah hal-hal yang perlu kalian perhatikan sebelum dari membuka usaha. Pertama adalah terkait temukan masalah di masyarakat dan solusinya apa. Kalau semisal nih banyak dari mahasiswa yang itu kayak kesulitan atau nggak punya waktu dalam mencuci sepatunya, kalian menawarkanlah solusi berupa cuci sepatu seperti itu. Nah, karena eranya sekarang digital, maka kalian harus bisa melakukan digitalisasi tersebut. Sebelum dari memulai usaha, kalian juga harus melakukan riset pasar. Gimana sih pasar atau setidaknya konsumen kalian, ada nggak targetnya? Kalau nggak ada targetnya ya buat apa buka usaha? Nggak akan ada yang beli, malah hasilnya nanti akan bangkrut. Terus kalian juga harus mulai dari skala yang kecil. Nggak usah langsung kayak aku mau buka toko yang langsung kayak DIY gitu. Ya kecil-kecil aja kayak rumah-rumah dulu juga kan udah bisa. Itu udah sangat terbaik. Terus kalian juga memperhatikan terkait manajemen waktu dan manajemen keuangan. Oke, ini mungkin sudah di penghujung acara. Tidak penghujung kegiatan. Di antara kalian ada yang mau menyampaikan refleksi atau pendapat terkait layanan ini? Oke, selamat Mbak Rizal. Oke Ibu, jadi setelah kegiatan hari ini, dari awal Ibu sudah menyampaikan beberapa materi juga terkait dengan beberapa kebingungan kami terkait pilihan studi lanjut, entah itu mau bekerja, kuliah, maupun mau berwirausaha tadi. Dan itu benar-benar bisa menambah insight buat kita, menambah informasi, terus juga pengetahuan
melakukan pelayanan ini, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya. Pada selanjutnya semoga kalian bisa lebih fokus lagi di kelas 12 ini. Walaupun berat, Ibu yakin kalian pasti bisa. Kalian lakukan perlahan-lahan, tetap semangat dan jangan mudah menyerah. Mungkin itu cukup dari Ibu untuk akhir kegiatan. Kita tutup dengan doa. Ada yang mau memimpin doa kecuali dari Mbak Liza, tadi udah sangat aktif berjihad mungkin. Oke, kita berdoa agar semoga layanan yang sudah kita jalankan hari ini bisa bermanfaat sampai nanti. Baik, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, kita dengan berdoa berakhir. Doa selesai. Oke, terima kasih ya semuanya, tetap semangat. Nanti ini selesai dari sini kalian ada kegiatan apa? Oke, kalau gitu kita cukupkan saja kali ini. Mungkin kalau ada waktu kalian bisa datang langsung ke ruang BK untuk diskusi secara pribadi atau mungkin mau kelompok juga bisa kalian hubungi aja itu. Terima kasih kalian semuanya, hati-hati kalau juga tetap fokus ya. Sampai jumpa semuanya. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.